di berita-berita tidak sedikit remaja-remaja atau bahkan anak-anak yang masih anak-anak sudah menjadi YouTuber atau memperoleh penghasilan dari karya-karya kreatif itu. Kalau Bu Ayung sendiri gimana melihat tren terbaru seputar TikTok ini? Oke. Saya menyikapi tren seputar TikTok itu sebenarnya TikTok ini kan kembali lagi ya sudah lama. Sebenarnya ini dari, kalau tadi Bu Ella menyampaikan 2017, itu sebenarnya sudah booming di 2016 yang asalnya dari Cina saat itu. Nah, dari 2016 itu sempat bergulir beberapa, dan di Indonesia memang masih belum begitu familiar. Bahkan ketika kita mencoba untuk melihat artis TikTok, bisa dikatakan artis TikTok yang saat ini kita kenal bersama, mungkin rekan-rekan semua kenal dengan namanya inisial B, BA. Itu kan artis yang sempat artis TikTok sempat viral itu. Itu di tahun 2018 dia memang mengadakan satu event meet and greet saat itu. Tapi ada banyak kecaman yang masuk sehingga bisa menjadi kontroversi. Jadi TikTok itu Pak memang banyak diperdebatkan ketika konten-konten yang ada di dalamnya itu masih banyak mengandung unsur-unsur yang dalam tanda kutip Kurang mendidik mungkin? Kurang mendidik, Iya. ya, bisa kurang mendidik seperti itu. Namun jeda blacklist itu tidak lama. Dengan waktu seminggu itu langsung bisa diperbaiki lagi dan muncul dengan wajah serta fitur-fitur yang baru saat ini TikTok itu. Nah, karena kalau kaitannya dengan masa pandemi ini ya, kenapa kok ini sangat viral atau banyak diminati banyak kaum remaja? Yang pertama, ini masa pandemi kita sudah berjalan cukup lama. Sudah mungkin bukan cuma remaja, kita aja sudah mulai merasa jenuh. Jadi sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Mudhar tadi, bahwasanya sudah mulai ada rasa kejenuhan sehingga butuh wadah untuk menyampaikan satu kreativitas mungkin ya, kreativitas untuk anak-anak bangsa itu, dan tentunya ingin aktualisasi diri dong. Itulah remaja sekarang kan banyak yang pengen masanya ini loh saya. Oke. Kalau memang remaja itu kan fasenya mereka ingin show up, jadi menunjukkan ini loh saya, kelebihan saya seperti itu. Nah, kalau kita sebagai orang tua, namanya saya punya anak remaja gitu kan, melihat anak saya kok bermain TikTok, lah apa yang kira-kira harus saya lakukan? Itu bagaimana? Itu Pak Mudhar karena sudah sebagai the real orang tua kan gitu. Ya. The real orang tua. Gini, salah satu manfaat juga dari TikTok itu, manfaat positifnya itu adalah menciptakan atau mendorong, memotivasi anak untuk berkreasi. Walaupun mungkin seperti yang dikatakan Bu Ayung tadi, ada hal-hal konten-konten yang mungkin dianggap kurang mendidik atau terlalu alay dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang mungkin perlu kita perhatikan, diminimalkan dampak-dampak negatifnya dari TikTok itu. Jadi sebenarnya TikTok itu kan hanya sebuah alat, sebuah sarana untuk menunjukkan eksistensi dirinya, untuk menampilkan kreativitasnya, untuk berkarya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sebagai orang tua tentunya bisa mengarahkan konten yang seperti apa yang sebaiknya untuk anak kita. Jadi jangan semua konten-konten yang ada di yang ada di dalam TikTok itu bisa dilakukan gitu. Ada hal-hal tertentu mungkin yang orang tua harus mengarahkan. Bahkan kalau perlu, orang tua juga harus ikut juga tampil untuk bermain TikTok. Saya kira itu. Semuanya kita kembali lagi. Bapak,
ibu di sini pernah pasti sudah pasti ya melihat TikTok. Konten-konten apa yang kalau menurut Bu Ayung itu menarik? Terus konten apa juga yang menurut Pak Muhtar itu menarik? Pastinya. Saya ya. Kalau konten menarik atau tidak itu sebenarnya memang tergantung pada personalnya masing-masing. Kalau saya lebih kepada konten-konten yang memang bersifat edukatif. Kan ada di TikTok tuh yang membuat apa kayak kuis atau apa, terus apa dance, namun yang dalam tanda kutip apa ya wajar, sopan dan lain sebagainya. Karena banyak juga dance yang mohon maaf ketika dilihat itu juga kurang baik lah seperti itu. Padahal ketika dance itu disajikan dalam bentuk kreativitas oleh siswa-siswi atau putra-putri bangsa Indonesia dengan sisi atau kemasan yang lebih bagus, maka itu menjadi suatu kreativitas tersendiri seperti itu. Yang penting unsurnya itu unsur edukatifnya itu harus dapat. Unsurnya edukatif. Gimana Pak Muhtar? Ya, kalau saya memang lebih ketika ada tampilan video atau TikTok itu yang sering saya tonton itu kalau lucu, gitu. Kalau yang lucu, yang menghibur, komedi. Mungkin karena sudah tua ya, jadi butuh hiburan. Bedanya itu. Beda tahun kelahiran, Mbak. Beda tahun kelahiran. Ya, itu yang tentunya yang ditonton. Nah, kalau berkaitan dengan menarik sebenarnya untuk ditonton itu. Sebenarnya yang seperti yang dikatakan Pak Dekan tadi bahwa hal-hal yang aneh, yang menyimpang itu kadang-kadang menjadi perhatian kita untuk ditonton. Walaupun itu memang tidak pantas untuk ditiru, tidak pantas untuk dilakukan. Tapi itu menjadi nantinya kan menjadi viral. Kalau kembali lagi kepada eksistensi kita, ya, ingin menunjukkan bahwa saya ada, ingin menunjukkan bahwa saya bisa, ingin mendapatkan perhatian dari halayak, maka bikinlah konten-konten yang aneh-aneh, ya, yang tidak umum. Itu akan menjadi pusat perhatian dan akan menjadi viral. Cuman kembali lagi bahwa di dalam menggunakan aplikasi-aplikasi sosial media itu tentunya harus dilihat dari sisi negatifnya juga, tidak hanya sekedar viral saja itu. Jangan sampai apa yang ditampilkan di dalam TikTok itu menjadi hal yang negatif bagi yang menonton. Kira-kira kalau pengguna TikTok itu apa bisa nanti kalau sering menggunakan, sering membuat video itu nantinya bisa menimbulkan kecanduan atau hal-hal negatif lain nggak Pak? Untuk dari sisi psikologisnya? Kalau kecanduan mungkin tidak, hanya karena menjadi kebiasaan, habit saja, akan menjadi habit saja. Atau sebenarnya kalau saya mengatakan bahwa orang-orang yang suka membuat video, konten-konten video, termasuk TikTok itu sebenarnya lebih pada mengisi kekosongan, selain pada kreativitas itu tadi, mengisi kekosongan. Ada yang mungkin juga membuat video-video itu untuk mencari hidup, mencari penghasilan. Saya kira banyak kalau kalau di YouTuber itu sudah banyak berapa juta, berapa puluhan juta, mungkin ratusan juta pendapatannya dalam satu bulan. Saya kira itu. Gitu. Kalau kan kita sudah terbiasa ya, tadi kan ada beberapa pengguna yang dia itu aktif membuat video terus. Nah, ketika suatu saat video yang dibuat itu menuntut dia untuk gembira, kan video yang dibuat dari TikTok itu biasanya senang-senang, happy-happy, komedi-komedi. Yeah. Nah, apakah benar orang itu bahagia sesungguhnya? Kira-kira apakah benar bahagia atau tidak? Lah kira-kira kalau kita melihat TikTok itu, oh bahagia banget sih dia gitu. Lah apalagi remaja ya, biasanya kan emosinya tidak stabil gitu Pak ya. Lah kita melihatnya itu anak ini
memang bahagia atau ada sesuatu hal di balik itu kalau membuat TikTok kayak gitu itu? Ya, lebih umum lagi, mungkin para artis, aktor atau aktris yang selalu menghibur halayak ramai, belum tentu dia sebenarnya bahagia. Banyak kasus aktris atau aktor pun yang kecanduan narkoba karena hanya banyak persoalan-persoalan sebenarnya di dalam dirinya. Bisa seperti itu. Jadi membuat konten-konten dalam TikTok itu dalam bentuk-bentuk yang bahagia, sebenarnya dia mencari hiburan, mencari pelampiasan kegundahan yang ada di dalam dirinya. Orang-orang yang sebenarnya kreativitas itu muncul bukan dari hasil perenungan semata, tapi karena sebenarnya gejolak batinnya, gejolak psikologisnya itu sendiri yang memunculkan kreativitas itu. Nah, terkait tema kita ya Pak Bu di sini, kan tema kita TikTok, apakah positif atau negatif? Nah, kita mau pas sisi apa dulu ini enaknya? Positifnya atau negatifnya? Gimana? Kita berikan contoh dulu aja gimana nanti baru kita persepsi ya. Jadi biar kelihatan gimana sih sebenarnya negatif atau positif itu kan sebenarnya masalah persepsi ya. Ya. Oke, karena negatif positif itu kembali lagi ke persepsi dari masing-masing orang, kita akan menampilkan cuplikan video TikTok yang sudah kita siapkan.